Pemirsa, pastinya Anda para wanita sudah tak asing lagi mendengar kata merkuri. Merkuri seringkali ditemui di dalam kandungan produk kosmetik. Kendati telah dilarang oleh Badan Otoritas Kesehatan dan Pengawas Obat dan Makanan, namun masih banyak produk-produk yang bandel tetap menyampurkan merkuri dalam ramuannya, termasuk produk pemutih wajah. Merkuri sendiri adalah cairan logam perak atau disebut air raksa. Logam ini adalah logam yang ada secara alami. Merkuri banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, dan udara. Sebagai senyawa anorganik dan organik. Di antara berbagai macam logam berat yang ada, merkuri dan turunannya disebut sebagai bahan pencemar paling berbahaya. Semua senyawa merkuri bersifat toksik untuk makhluk hidup bila memapar makhluk hidup dalam jumlah yang cukup dan dalam waktu yang lama. Senyawa merkuri akan tersimpan dan terakumulasi secara permanen di dalam tubuh, yaitu terjadi inhibisi enzim dan kerusakan sel, sehingga kerusakan tubuh dapat terjadi secara permanen. Kontaminasi merkuri pada manusia dapat melalui makanan, minuman dan hirupan nafas, serta kontak kulit. Bila gas merkuri terhirup mengakibatkan bronkitis hingga rusaknya paru-paru. Logam merkuri akan menumpuk sebagian besar dalam ginjal, ditemukan dalam otak, hati, dan janin. Ketika masuk lewat makanan, maka gejala yang muncul adalah mual, pusing, dan muntah. Pada stadium lanjut, pasien akan pingsan, sakit jiwa, hingga meninggal. Pemirsa, waspadai kesehatan Anda karena merkuri ada di sekitar kita. Kenali merkuri dan solusi dampaknya di Kata Dokter malam ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di acara Kata Dokter ya. Versi hari Minggu. Versi hari ini Iya. adalah mengenai waspada terhadap logam berat. Tahu nggak Lula? Logam berat itu kan bisa ditemui di mana-mana, ya. Iya tadi tuh apalagi ngeliatin fittingnya tadi kan, katanya ini skin deep. Jadi kemana aja gampang nih ya. Nah, justru itulah. Kadang-kadang orang Yang paling secara tidak ditakutin sadar. karena apa kalau terbaiknya? Dari mana Kalau maksudnya? kamu tuh kan pakai lipstiknya tebal begitu, tuh pasti ada logam berat. Ada nggak tuh? Masa sih? Enggak tebel-tebel amat. Nah, kalau aku sih itu. Yang kedua yang paling kita takutkan juga kan minum air Aku minum. lebih bermasalah sama udara loh, aku takut. Udara juga. Kan nggak bisa diapa-apain kalau udara, itu. kan polusi. Terus juga kalau kita berenang, Oh, kadang-kadang makanan gimana makanan? makanan sih kalau dia pemasaknya itu tempatnya aluminium yang nggak bagus juga kadang-kadang sih timbul. Ada Nah, bisa tapi logam berat. makanannya sendiri nih kayak kita makan kerang gitu loh. Oh iya, karena Kan itu kan kerangnya dari laut ngambilnya ya. juga dari laut yang seada-adanya nggak jelas. Iya, pemirsa itulah kita mesti waspada terhadap dampak logam berat. Nah dampaknya apa aja kita mesti waspadakan. Nanti kita akan bahas nih pemirsa. Terus caranya gimana supaya si logam berat ini nggak bikin masalah buat kesehatan kita. Oke, dan tentu saja di studio sudah ada Tamu-tamu kita dong ya, ada narasumber, ada bintang tamu. Bintang tamunya dulu siapa dok? Aku jadi paling keren nih, semuanya Iya, cantik-cantik seperti ya. biasanya ya. Siapa tamu Ada kita? Desi Masaya, ya, dia seorang model, dia juga seorang penyanyi. Apa kabar Desi? Baik. Udah lama nggak kelihatan. Nah cerita dong kegiatannya apa aja. Biasa ngamen-ngamen ya. Terakhir Kalau kemana penyanyi aja? pasti ngamen lah. Kita juga ngamen sih sebenarnya ngomong aja ya. Lulu keliling-keliling. Yang dari Boyolali. Yang dari Malang. Ya begitulah ya. Ya, teman-teman di Malang ya kan udah salam dong buat Dokter Boyke. Iya disalamin dan salamin semua kok ya. Jadi Des, bikin lagu nggak sih, bikin album nggak sih belakangan nih? Kali kan lagi musim mau apa Ramadan. Oh, Ramadan. Iya. Jadi Nyekar lagunya ya, ini nyekar. ya, Bukan cuma nyekar, lagunya jadi agak-agak lagu beda agak kan ya. lagu-lagu religi nggak? Religi belum sih untuk yang belum. Selama ini apa genrenya lagunya? Aku sih dangdut. Ya kadang-kadang juga pop. Dangdut Melayu kan apa-apa lah, bisa dangdut dong biar buat semangat. Ramadan. Harus semangat lagi ya. Iya. Tapi sih belum ada rencana buat ini untuk religi sih belum ada ya. Tapi ini undangan selama bulan Ramadan juga ada. Belum nih, belum ada schedule nih. Ya, karena kalau biasanya lagu religi pas buka-buka puasa. Dokter kan Boyke kadang- diundang nggak selama Ramadan? Oh diundang, tapi diundang bicaranya ya? tentang apa? Seks bukan yang misalnya- benar di masa Ramadan. Enggak gitu. Enggak habis. Diundangnya adalah tentang itu apa? Bagaimana mendapatkan kebahagiaan di saat bulan puasa, kayak gitu Jadi Judul-judulnya nggak ngomongin lebih seks ya? enggak lah. Kita udah ngomongin dokter satu Terbata lagi dong. lagi. Kita hari ini ada 3 nih dokter di sini ya. Satu lagi ada dokter Kezia. Cerita Ya. dong, dokter Kezia Lindawati. Apa Nah. kabar dok? Selamat malam. Dr. Kezia, tadi kita udah lihat VT-nya dan kita juga tahu apa sih kira-kira dampak-dampak daripada logam berat yang di sekeliling kita tadi nih. Ya, yang udah Lula takut sama ditakut-takutin. udara, Nah, kalau aku sama sih sama- kerang. Aku baru makan kerang lagi Lulu.
Makanya kan terus langsung gatal-gatal kan? Nah, iya. Kalau orang membayangkan logam berat itu kan seperti logam, dipikir kayak emas gitu, sebongkah batu gitu ya. Tapi ini jangan kita bayangkan seperti itu. Dia ada di dalam cairan, juga ada dalam gas gitu ya. Tapi dia juga banyak terdapat dalam partikel kecil. Dan yang kita barangkali nggak kenapa sadar disebut waktu udah logam masuk ya. berat? Karena dia punya berat molekulnya besar. Nah, gitu. beratnya itu karena berat molekul. molekulnya besar. Tapi masuk ke dalam tubuh kita, Iya. pasti kita nggak sadar Nah, gitu ya. Dampaknya tadi masuk ke dalam tubuh kita pasti efeknya dia beracun dan dia punya sifat bioakumulasi. Waktu dia itu bisa numpuk ya, berakumulasi lebih cepat dibandingkan dengan badan Jadi kita maksudnya mengekspresikannya. kalau kita gitu. ngomongin makanan nih, kerang, makan sekali nggak kenapa-napa, makan 2 kali nggak kenapa-napa. Akumulasi ya, Tapi iniannya. nambah terus Nambah sampai terus, kemudian iya. sampai taraf tertentu yang kemudian bikin sakit di kita gitu kan. Dan ekspresinya dia malah lebih lambat daripada akumulasinya itu. Nah, Des, sekarang kamu nih, Iya, kan dokter. udah tahu kayak gitu, kamu takut nggak makan makanan yang Ada. Kan kurang? emang nyebutinnya masuknya dari macam-macam ya. Yang paling Bisa buat dari- kamu paling takut dari mana? Dari mana? Dari Kosmetik juga kosmetik ya juga, terus dari Udara kali ya. udara ya Nah, kan. kalau boleh tahu rahasia tetap fitnya apa? Biar pemirsa di rumah juga tahu. Aku sih biasanya untuk fit itu biasanya minum banyak air putih ya, sama vitamin itu tentunya. Saya kok nggak berani tanya sih fitnya Oke, gimana. deh, sekarang giliran kamu bagaimana kita harus membacakan sebuah superfood Oh, saya baru info. mau bilang bahwa saya itu fitnya karena saya kalau udah masuk bulan Ramadan ini saya suka mentimun suri. Coba cerita Oke. mentimun suri coba. Mentimun suri adalah sumber vitamin A. Buah labu-labuan ini menjaga kesehatan lapisan mata dan bahkan bisa mencegah katarak. Melindungi tubuh dari serangan bakteri juga virus, membantu pembentukan gigi maupun tulang, melawan radikal bebas, menyehatkan kulit, mencegah kanker, dan menghalau Alzheimer. Hebat ya. Kalau bicara nama latinnya ini adalah Cucurbitaceae ya. Iya. Dengan rutin mengkonsumsi ketimun suri, tubuh kita telah terbentengi dari berbagai penyakit. Timun suri terdiri 90% air dan banyak mengandung vitamin dan mineral yang mampu mengikat racun yang membuangnya melalui urin. Dengan demikian, tubuh akan dinetralkan atau dengan kata lain, detoksifikasi dari racun yang bisa merusak tubuh. Kalau Anda ketakutan sama berbandanya yang tambah karena mentimun Banyak suri, makan suri. gini, makannya itu jangan pakai sirup ya, jangan pakai gula kebanyakan. Dan ya. pemirsa, informasi ini bisa dipercaya karena kata siapa? Kata dokter. Dan satu lagi pemirsa, ini ada sahabatnya para penderita stroke sekarang sudah diangkat jadi kepala RSPAD Gatot Subroto. Saya Oh, senang iya. banget. Dan dokter ini sudah kita mau ajak ke sini pemirsa. Cuman Barangkali sibuk Anda- banget Anda karena sudah dia nunggu seorang pasti ya. juga dokter presiden. ya. Dia sekarang kepala RSPAD dan dia pasiennya juga banyak. Nah, Siapa dia? ini dia Inilah tayangannya fitnya. ya. Pemirsa, kendati tak sedikit biaya yang dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi kesehatan tubuh, namun masih banyak dari kita yang tak mempedulikan perawatan kesehatan diri sendiri. Padahal banyak dari institusi kesehatan saat ini yang hanya berorientasi kepada profit dan mengesampingkan sisi kemanusiaan. Namun lain halnya dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Melalui penuturan Brigjen CKM Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi, bahwa institusi kesehatan yang baru saja dikepalainya ini lebih berorientasi untuk meningkatkan mutu pelayanan baik untuk masyarakat domestik maupun masyarakat internasional. Hal tersebut menjadi visi dan misi yang diemban Dr. Terawan sebagai Kepala RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat yang baru. Ditemui di acara lepas sambut Kepala RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dokter yang harum namanya sebagai sahabat penderita stroke dan pembersih pembuluh darah otak ini menambahkan bahwa ia dan jajarannya berniat untuk menjadikan RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit internasional. Sebenarnya tidak mahal sih, tidak mahal. Kalau kita menggunakan peralatan yang standar banget, tetapi karena RSPAD itu menganut standar internasional, itu menjadi konsekuensi menjadi rumah sakit standar internasional. Melalui sebuah prosesi khas RSPAD bertajuk lepas sambut Kepala RSPAD, Brigjen CKM Dr. Terawan Agus Putranto, spesialis radiologi konsultan, menggantikan pejabat sebelumnya Kolonel CKM Dr. Haryatno, spesialis bedah.
buaya. Buaya, pesona dirimu membawaku masuk ke alam buaya. Masih teringat jelas waktu kau hadir di depanku. Buaya, buaya, terpukau ku dibuatmu. Buaya, akan ku catat dalam ingatan yang tak ternilai. Buaya, sementara waktu kan merekam jejak kisah kita. Tak perlu kau mengerti rasaku kepadamu, biarkan jadi urusanku. Tak usah ku pahami rasamu kepadaku, biarkan jadi urusanmu. Buaya, menerpa merasuki jiwa yang tengah disentuh. Buaya, mungkinkah kelak suatu hari kau kan jadi milikku. Jadi milikku, jadi milikku. Siapa namanya? Cika Bukan. Atlas Project. Oh, apa? Cika Atlas Project. Atlas Project. Sebelahnya saya kenal namanya Adit. Pacarnya Cika. Bukan, pacar saya juga kenal, saya tahu. Dia baru apa sih happy anniversary, apalah pokoknya anak-anak muda gitulah dok. Kalau kita kan udah nggak begitu lagi ya. Oke pemirsa, tema kita hari ini adalah waspada terhadap logam berat. Sudah ada Desi, sudah ada sama saya, Dr. Dr. Kezia, Kezia. dan kita akan melanjutkan Iya. pembicaraan kita. Sebelum ke dokter Kezia, ke Desi dulu. Ke Desi dulu. Aku Oke. pengen tahu terutama Desi itu adalah kamu kan sebagai penyanyi, Iya. penyanyi dangdut kayak mau penyanyi religi pasti ada asap rokok, Iya, betul. ada Loh, malah di dangdut tuh lebih banyak lagi biasanya. Orang-orang kan bisa Iya. pada ini Terus angin gimana? malam dan untuk menghindarkan itu semua apa yang kamu lakukan? Untuk Usaha buat lebih sehatnya. Kamu udah tahu nih terpapar yang nggak sehat. Nah, buat sehatnya kamu gimana? Untuk ini ya saya tidak merokok itu pasti karena menyanyi juga ya kan Iya. gitu ya jadinya ya kalau untuk sehat ya kepengennya Tadi sehat terus vitamin ya. kan, Vitamin minum juga air dan minum air putih. putih banyak juga. Olahraganya? Olahraganya ya tapi terkadang ya Pilihan kamu apa olahraganya? olahraganya lari ya sebenarnya. Lari pas Car Free Day doang. Kalau nggak hujan, ya udah begitulah pokoknya ya. Persis banget kayak kita. Kalau di rokok tuh ada kadmiumnya loh, logam berat yang